Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, Bapak Ibu, kita di Abam 135 ya. Pria usia 63 tahun. Salam Pak Era, sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Saya bersama istri sangat diberkati oleh firman dan ajaran yang Bapak sampaikan sejak 2014. Sudah mendengarkan khotbah Pak Era sampai sekarang dan istri saya bilang ke saya bahwa perubahan karakter saya menjadi baik sejak saya mendengarkan, mengikuti dan melakukan apa yang Pak Era sampaikan meskipun kadang masih terseok-seok. Puji Tuhan. Pak, saya mau tahu lebih dalam mengenai Ibrani pasal 7, Kristus dan Melkisedek. Mohon pencerahan dari Bapak. Thanks, salam untuk Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan panjang umur ya Pak. Amin. Melkisedek ini memang entitas pribadi misteri. Sudah muncul di zaman Abraham, ya, yang dikatakan dalam Alkitab tidak berayah, tidak beribu. Nah, dia terhormat. Kenapa terhormat? Karena Abraham sendiri memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Tapi tolong ya, diingat ya, persepuluhan yang diberikan Abraham itu bukan kekayaan Abraham loh, itu rampasan. Ketika ya Raja Kedorlaomer ya menangkap ponakan Abram yang bernama Lot, Abram mengejar raja itu lalu mengalahkannya dengan 318 budak, hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa Abram itu juga seorang pejuang, bukan yang hanya duduk di dalam kemah. Enggak, dia pasti pekerja keras. Pendekar ya. Dia mungkin juga jago berkelahi, fighter. Karena dengan 318 dia bisa mengalahkan Raja Kedorlaomer yang menawan orang-orang dari kota-kota sekitar Sodom Gomora. Coba, yang waktu itu belum dihancurkan Tuhan ya. Hebat Kedorlaomer, dikalahkan Abraham. Hasil rampasannya inilah yang diberikan kepada Melkisedek. Melkisedek dikatakan sebagai imam Allah Maha Tinggi. Tidak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan lain selain itu. Lalu di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Kristus yang akan menjadi imam. Ya, menurut peraturan Melkisedek, artinya menjadi imam besar yang tidak terbatas waktu. Kekal. Nah, ini yang jadi masalah. Setelah itu Melkisedek dikemanain? Kita tidak bisa menjawab. Apakah Melkisedek itu adalah dulu personifikasi dari anak Allah ini yang kemudian berinkarnasi jadi Yesus? Ya, kita juga tidak tahu. Nah, jadi ini semua, saudaraku, masih misteri. Tetapi maksudnya menjadi imam besar, itu bahwa Yesus menjadi juru syafaat kita, yang seperti imam besar di zaman perjanjian lama, pengantara antara Allah dan umat. Demikianlah Yesus menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga, dengan atau dalam peraturan Melkisedek, jadi kekal. Itu saja. Baik. Baik Pak. Tadi 0812 88222 dan seterusnya. Sekarang 0812 9686 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya. Saya hobi membaca buku dengan genre romance, pertukangan dan misteri. Kalau saya sudah membaca, suka ketagihan sampai habis. Baru selesai.
Saya mau bertanya, Pak, saya suka merasa bersalah saat saya suka membaca. Karena saya sering teringat dengan pesan Bapak untuk meninggalkan dunia dengan kesenangannya. Apa boleh, Pak, saya membaca selain Alkitab? Loh, ya boleh. Boleh. Tetapi masalahnya yang kita baca itu, apakah memberikan inspirasi menambah iman? Artinya membuat kita lebih takut akan Allah, mengasihi Allah, ya, hidup tambah berkenan di hadapan Allah atau tidak? Kan banyak buku yang memang memiliki dampak positif. Tapi ada buku yang tidak berdampak positif. Dan saya tidak bisa menilai mana yang ini berdampak positif atau tidak. Ini tergantung individu-individu memahaminya. Nah, seperti yang dibaca oleh saudara ini, buku bagian dari sastra. Jadi jangan merasa bersalah, tidak masalah. Ingat, asal buku itu tidak mengkhianati Tuhan. Ya. Tidak membuat Anda juga mengkhianati Tuhan. Anda bisa menilai sendiri. Oke. 0813 53 29 00 dan seterusnya. Wanita usia 37 tahun dari Kupang. Selamat sore Bapak Pendeta Eras yang saya kasihi. Saya senang sekali menonton tanya jawab seperti ini. Saya mau menanyakan maksud ayat Pengkhotbah 7 ayat 16. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Terima kasih sebelumnya Bapak Pendeta. Oke. Pengkhotbah 7 16 harus dibuka dulu. Ya. Pengkhotbah 7, saudara, ya. Kalau tidak dilihat, saya juga mestinya harus lihat bahasa aslinya. Oke. Berapa tadi? Pengkhotbah 7 ayat? Oke, Pengkhotbah 7, 14 ya? 16. Oke. 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 16. Be not overly righteous and don't make yourself too wise. Why should you destroy yourself? Wah, mantap ini. Ayat ini tidak saya jawab dulu. Karena saya harus lihat bahasa aslinya. Saya akan janjikan ini saya jawab di 136. Ini 135 ya. Saya periksa dulu ya. Saya tidak serba tahu karena saya bukan Tuhan. Saya nanti menjawabnya salah kan jadi kacau, ya kan? Jadi akan saya jawab pertanyaan ini saudariku dari Kupang usia 37 tahun di edisi 136. Saya cek dulu bahasa aslinya ya. Oke. 08 13 81 23 3 dan seterusnya, wanita usia 41 tahun dan suami usia 45 tahun di Jakarta. Salam Pak Eras, pernikahan kami sudah berjalan 20 tahun dan belum diberi keturunan. Sebelum kami menikah kami lakukan dosa perzinahan. Ya. Berjalan waktu kami sudah mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan di hadapan gembala di gereja dan orang tua kami. Kami minta pemulihan dari Tuhan. Perjalanan pernikahan kami sepanjang 20 tahun ini tidak pernah mengalami pertengkaran yang hebat. Kami bisa dengan cepat menyadari dan saling minta maaf satu dan yang lain. Sampai sekarang kami masih berharap diberi keturunan. Kami terus membawanya dalam doa-doa kami. Kami aktif melayani di gereja di bidang kami masing-masing sejak awal pernikahan. Saya dan suami juga bekerja. Pertanyaan saya, apakah akibat dosa perzinahan yang membuat kami tidak diberi keturunan? Tidak. Artinya kalau kita sudah bersalah, minta ampun, Tuhan mengampuni, melupakan. Oh percaya, ini sudah benar. Secara medis kami sehat. Apa kami terlalu ngoyo memaksakan kehendak? Kadang ini terbesit di benak saya. Iya, bisa.
Sebenarnya punya anak maupun tidak punya anak tidak boleh menjadi masalah. Punya jodoh, tidak punya jodoh pun juga tidak menjadi masalah. Jadi tolong deh, take it easy deh. You nyaman saja, teduh saja. Jangan memberhalakan anak. Bagi yang belum menikah, jangan memberhalakan jodoh. Kayak wajib gitu loh, nggak boleh. Perlombaan yang wajib itu sempurna seperti Yesus, yang lain tidak wajib. Oke? Kalaupun menikah untuk kemuliaan Tuhan, tidak menikah pun untuk kemuliaan Tuhan. Pesan saya untuk saudara ini dan untuk yang lain yang punya keadaan yang mirip-mirip ini, jangan menghukum dirimu padahal Allah tidak menghukum. Tuhan mengampuni, melupakan. Dan keadaan dari pasangan suami istri ini indah. Artinya memang Tuhan menghendaki Anda berkeadaan demikian. Jadi jangan anggap itu sebagai kecelakaan, jangan menjadikan itu seperti musibah. Oke? Jalani saja, take it easy. Amin. 0857639899 dan seterusnya. Ya, dari Medan. Usia 29 tahun, pria. Salam Pak, saya mau bertanya Pak, apakah saya sebagai suami harus menyerahkan semua pendapatan saya ke istri saya Pak? Alasan istri saya Pak, buat ditabung untuk anak kami Pak. Selama ini Pak, gaji saya semuanya habis buat bayar cicilan rumah Pak. Jadi kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh gaji istri saya Pak. Sementara saya dapat uang kalau saya dapat insentif dan THR saja. Pak, dan saya juga berniat bantu orang tua saya Pak dari insentif dan THR itu Pak. Karena kalau sudah uang di tangan istri saya, sewaktu-waktu saya minta buat bantu orang tua, adik-adik saya Pak, dia marah-marah Pak. Dan susah meminta uang yang saya kasih buat ditabung Pak. Sementara istri saya Pak bebas kalau mau membantu keluarganya. Saya cuma berniat kasih istri saya uang sebagian dari pendapatan dari hasil insentif dan THR saya Pak. Kalau saya tidak kasih semua uang insentif dan THR ke istri saya Pak, istri mengancam berpisah dari saya Pak. Saya tidak mau Pak pisah, bagaimana menurut Bapak? Apakah saya harus kasih semua insentif gaji dan THR saya Pak ke istri Pak? Saya bingung Pak dengan masalah ini Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Bapak dan keluarga diberkati sehat-sehat. Aduh, Lai, Anda punya istri kenapa begini ya? Mestinya ya sebelum menikah, itu semua orang harus sadar sebelum orang menikah bahwa kalau dia menikah dengan seseorang, berarti dia ikut memikul tanggung jawab dari orang itu. Kalau dia punya orang tua, dia punya saudara-saudara, banyak bermasalah. Itu dipertimbangkan, kalau enggak jangan menikah. Ya, kalau sampai mengancam cerai, nah ini jadi masalah. Jadi kalau saran saya memang dibicarakan. Aku berikan semua kepadamu ya Mam, tapi tolong untuk keluarga saya, untuk orang tua saya minta sekian tiap bulan. Terbuka saja. Sementara dia silahkan. Ya, untuk orang tuanya, tapi Anda sudah punya komitmen, saya berikan untukmu gaji ini dan saya minta misalnya untuk ongkosku segini, untuk orang tuaku segini, dibicarakan. Itu baik. Jangan diem-diem nanti malah dipikirnya Anda memberi orang tua banyak, padahal Anda memberi sedikit. Tapi dasar pikiran orang negatif, nah ini masalahnya. Bisa. Ini menghadapi istri begini saya pikir kalau menurut saya Anda mengalah saja. Ya, kasih saja. Tapi Anda membicarakannya dengan kasih dan minta bagian untuk diri Anda ongkos. Untuk ongkos pergi kantor lalu untuk orang tua you potong. Ya. Kalau perlu istri yang mengirimkan uang itu untuk orang tua, bukan Anda. Jadi istrimu yang mengirimkan uang untuk orang tuamu, ya. Bukan tidak mungkin nanti Anda akan dapat berkat secara khusus itu untuk tambahan untuk orang tua. Selain insentif, selain THR tadi, bisa saja Tuhan buka jalan, Anda bisa mendapatkan penghasilan dari tempat lain. Sekarang daripada ribut, berantem, nanti jadi bisa cerai, Anda tidak mau cerai, kasih saja. Tapi minta istri mengirimkan uang sejumlah tertentu untuk orang tua. Oke, lakukan itu. Ya, oke. 08 13 8 5 9 3 dan seterusnya. 34 tahun
Bogor, NN. Salam Pak Eras, pertanyaan saya punya 3 anak usia 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Karena saya dari dulu didikan keras dari orang tua, saya jadi suka Saya suka terbawa mendidik anak. Saya tahu itu salah ya, tidak teladan baik untuk mereka. Selalu saya minta ampun tapi terkadang lepas kendali. Saya suka bentak-bentak dan pukul mereka, dan saya menyesal dan minta ampun, tapi saya sedikit-sedikit mulai berubah, Pak. Saya masih kadang-kadang jatuh lagi, tidak seperti dulu. Pertanyaan saya, apa saya masih ada kesempatan merubah sikap saya dan menghapus contoh yang jelek itu di hati anak-anak saya, karena saya takut mereka besar jadi anak yang kasar sama orang tua. Terima kasih. Ini kayaknya perempuan ini ya. Yang pertama saya beritahu, Anda ini sakit. Anda ini orang sakit, jiwamu sakit. Untuk penyembuhan ini, yang pertama tentu mendengar firman yang saya khotbahkan tiap hari. Khotbahkan. Yang kedua, Anda punya jam meditasi menenangkan diri. Ya. Yang ketiga, jangan banyak bicara. Pasti Anda sering bicara hal yang tidak perlu, ucapkan kata yang tidak perlu. Coba sekarang puasa, ngomong. Ya, puasa ngomong. 4, coba pikirkan, pertimbangkan, dihitung dengan tindakan ini apa untungnya. Kalau hanya untuk memuaskan keinginan, ambisi, ego, emosi, pasti merugikan. Dan setiap kali berbuat salah, jangan nunggu malamnya atau besoknya. Seketika itu minta ampun. Begitu salah, seketika itu minta ampun. Nanti sampai Anda benci dengan diri sendiri, terutama terhadap kelakuan yang salah itu. Dan Anda akan tidak lagi lakukan kesalahan. Selamat berjuang ya Bu atau Pak ini dari Bogor. Baik, 0812958122, usia 33 tahun, pemuda dari Medan. Shalom Umeras, shalom nak. To the point aja ya Pak, saya adalah seorang gay. Dan saya pernah konseling dengan seorang bapak pendeta usia 67 tahun. Tapi singkat cerita saya malah dimanfaatkan demi memuaskan hawa nafsunya. Karena ternyata kami mengalami masalah yang sama. Beliau bisex. Sehingga dosa itu kami lakukan karena rayuan beliau. Menurutnya hal itu sah kami lakukan, yang penting jangan dikasih tahu sama orang. Padahal beliau sudah punya istri, anak, dan cucu. Jujur awalnya saya tulus hanya pengen konseling sama beliau. Setelah kejadian itu dia membuang saya seperti sampah dan sama sekali tidak mau lagi jumpa dan komunikasi dengan saya. Jujur sejak saat itu saya malas gereja dan merasa jijik jika melihat seorang pendeta. Karena bagi saya pendeta itu munafik. Pertanyaan saya, sejauh mana peran gereja GSKI yang Bapak layani jika melihat ada masalah seperti ini di gereja Bapak? Gimana respon Om Eras seandainya ada seorang gay yang datang konseling langsung sama Om Eras? Sekian, terima kasih Horas. Yang pertama, bagaimana kalau seorang gay konseling kepada saya, dengan saya? Ya, sebenarnya siapapun yang konseling kita terima. Tetapi kalau jemaat yang saya layani ini kan 20.000. Masing-masing tempat ada gembalanya, ada konselor-konselornya. Tentu tidak semua bisa saya tangani ya. Ada konselor-konselor. Bahkan kadang-kadang seperti ini juga nanti saya serahkan kepada orang gitu. Jadi tidak bisa semua harus ke saya. Tapi kalau ada masalah ini di gereja saya, bagaimana ya digembalakan. Kita kan harus tahu bahwa melepaskan diri dari kebiasaan ini tidak mudah. Tapi orang gay itu tidak pasti masuk neraka. Jangan orang bilang karena gay atau karena lesbian dia masuk neraka. Kecuali praktek yang menjadi batu sandungan. Saya dulu punya teman itu benar-benar melambai. Walaupun laki tapi melambai. Masaknya pinter, bikin bunga-bunga dari kertas pinter. Ya, sudah meninggal sekarang. Jadi dia pemberkatan nikah juga, dia sebelum memberkatan dia masak dulu katanya untuk pengantin, untuk pesta. Dia sudah meninggal. Melambai dia. Ya nggak apa-apa.
nggak usah praktek. Nanti di langit baru bumi baru, kelaki-lakianmu sempurna, kewanitaanmu sempurna. Jadi kalau saya menghadapi orang seperti ini di jemaat, kalau itu pendeta ya harus dilayani secara khusus. Kalau jemaat ada konselor-konselornya. Nah sekarang kepada saudara ini. Tidak semua kok pendeta itu munafik. Ya, nggak semua. Ada pendeta-pendeta yang baik. Kebetulan Anda ketemu pendeta brengsek. Brengsek ini. Usia 67 tahun, masih mau melampiaskan libido seksnya dengan sejenis. Ya. Ini keterlaluan, tapi ya inilah fakta hidup ya. Tapi kepada saudara yang menanyakan ini, saya minta kamu jangan jadi kecewa. Hidup ini cuma sekali. Kita tidak tahu kapan berakhir. Ikuti kota Om Eras, nak. Kita ke langit baru bumi baru saja. Ya, keadaanmu tidak membuat kau ditolak oleh Allah. Tapi kalau memang ini sudah jadi keadaanmu sejak lahir, kamu simpan saja. Kamu diam. Ya. Tidak sedikit kok wanita atau pria yang normal pun harus menghadapi kenyataan dia tidak punya teman hidup. Dan dia harus menahannya sampai mati. Nggak masalah. Bisa. Paulus pun juga bisa. Jadi jangan karena Anda gay lalu Anda tidak harus punya partner. Tidak harus. Bahkan tidak boleh. Bukan tidak harus. Tidak boleh. Tidak usah. Ya, Tuhan memberkati. Seorang ibu usia 29 tahun ya. Salam Pak Eras, sudah lama ikut SK. Saya sudah lama ikut SK. Dan di kota saya juga tergabung dalam grup House of Truth. Meskipun jarang datang, tapi saya mengikuti perkembangan di grup. Gini Pak, saya WL di gereja saya. Saya juga guru sekolah minggu, ketua komsel, dan salah satu ketua departemen di gereja. Saya sudah lama mengabdi di gereja ini, termasuk saya pun tahu banyak pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh gembala saya. Saya menganggap beliau bersama istri sudah seperti orang tua saya. Saya juga tahu beliau berulang kali jatuh dalam dosa perzinahan. Yang terakhir kebetulan saya orang pertama yang tahu kejatuhan beliau. Sebagai anak rohani saya sangat sedih. Karena ini bukan kali pertama, entah yang keberapa, mungkin lebih dari 3 kali. Entah kami salah atau tidak. Tapi kami memilih untuk menyelesaikan masalah ini internal gereja. Dan tidak kami laporkan ke sinode. Yang terakhir karena sedih bercampur kesal, saya hampir melaporkan hal ini ke ketua sinode gereja kami. Saya sangat bergumul memikirkan ini. Suatu malam saya dengar khotbah Bapak. Sempat Bapak singgung mengenai oknum-oknum hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Bahwa kita tidak boleh merasa berat menjatuhkan hukuman atas mereka. Mendengar ini saya jadi sedih. Karena saya pun dulu sebelum seperti sekarang pernah berdosa. Tapi oleh anugerah Tuhan saya pulih. Kemudian atas kesepakatan bersama pengerja lain dan wakil gembala kami putuskan untuk tidak melaporkan ini ke sinode. Tetapi mengambil tindakan skorsing terhadap gembala kami dan di-off-kan sementara dari pelayanan. Pertanyaan saya adalah, benarkah tindakan saya bersama pengerja lain ini Pak? Ataukah ini sama dengan yang namanya kami kompromi dosa? Karena ini beliau berpotensi untuk tidak kapok. Meskipun beliau dengan tangisan menyatakan menyesal dan khilaf atas perbuatan yang berulang kali. Yang pertama, tindakan Anda tidak salah. Jika hal itu benar-benar menjadi komitmen dari gembala ini tidak melakukan dosa lagi. Kalau Anda laporkan ke sinode, bisa selesai juga. Langsung itu kependetaannya bisa dicabut, ditaruh lagi orang atau pendeta lain dan itu bisa tambah kisruh. Ya. Untuk sementara waktu ini bisa dilakukan. Ya, untuk sementara waktu dengan komitmen tidak mengulangi dan harus dijagai karena kelemahan seks ini tidak mudah, nggak mudah melekat di dalam dagingnya loh. Salahkah saya memilih untuk tetap tinggal di gereja ini, Pak? Saya sangat ingin menghingkang, tapi saya sedih mengingat anak-anak sekolah minggu, anak-anak komsel dan anak-anak rohani lain yang apabila saya hingkang atau pergi, saya merasa tak ada lagi yang bisa menggarami mereka. Mengingat hanya segelintir pengerja di gereja kami,
termasuk saya yang mengerti kebenaran murni. Meskipun saya belum sempurna, masih terus belajar. Dan mengingat banyak gereja di sini yang secara tidak kebetulan, saya pun banyak tahu tentang pelanggaran-pelanggaran para hamba Tuhan, pengerja mereka. Maka tidak ada patron lain yang menjadi alasan untuk saya pindah. Ya. Lalu apakah gembala saya bisa berubah dipulihkan? Karena dosa perzinahan ada dosa yang tidak mudah untuk lepas, betul. Butuh kenekatan, betul. Demikianlah pertanyaan saya. Kepada yang bertanya, saya mengemukakan bahwa Anda luar biasa. Anda dipakai Tuhan untuk menjaga gereja itu. Dan saran saya, jangan tinggalkan gereja itu. Jangan tinggalkan. Kasihan gereja itu. Tetaplah di gereja itu. Ya, oke. Apakah bisa dipulihkan? Pendetanya sangat bisa. 0821 481 84 dan seterusnya NN 34 tahun di Samarinda. Selamat pagi dan salam Pak Era, semoga Tuhan memberkati kita semua. Umur saya 34 Pak, nama saya ini di Samarinda. Saya kerja di kapal baru beberapa siang dan terakhir jam tengah malam, 24 jam 12 malam. Ya. Saya kerja di kapal baru beberapa siang dan terakhir jam 12 malam. Jujur Pak, saya sekarang jarang membaca firman Tuhan karena saya bingung dan nggak mudeng-mudeng maksudnya apa. Saya senang nonton film saja Pak. Saya senang nonton film saja. Satu kali saya resah. Jadi saya senang nonton film, lupa. Satu kali hati saya resah. Kadang susah tidur dan apabila saya punya salah pada Tuhan, saya malu untuk berdoa. Contoh, saya melakukan dosa pada jam 22 malam. Pasti saya rasa sakit, tidak enak untuk berdoa pada Tuhan Yesus. Karena dosa saya lakukan. Artinya saya ambil hukum Taurat. Hormatilah Allah. Patokan saya di situ Pak, kadang saya susah tidur. Apabila melakukan kesalahan dan ukurannya 1 poin saya berdoa. Dalam hal berdoa atau ke gereja tidak ada kelegaan, artinya melepaskan beban itu tidak ada Pak. Beban saya masih berat. Tidak seperti dulu saya umur 18 tahun habis dari gereja, bahan pikiran dalam diri saya ringan. Ringan sekali. Enak itu Pak. Tolong Pak pencerahannya, saya bingung. Tuhan memberkati Pak. Semua umat haleluya, please jawab Pak. Anda bingung, saya juga agak bingung nih. Anda itu punya masalah apa? Sebenarnya masalahmu ini apa sampai begini nih? Aku tahu satu hal. Kamu itu belum punya tujuan hidup yang jelas. Kamu itu belum punya tujuan hidup yang jelas, nak. Itu masalahnya. Jadi kamu bingung sana, bingung sini, lalu nanti bikin sambilan nonton film, nanti masturbasi, nanti macam-macam, bikin dosa jadinya. Lebih baik kamu dengerin khotbahnya Pak Eras, ya. Jadi orang Kristen tuh jangan setengah-setengah. Militan. Pilih pulang ke surga, pilih hidup suci. Walaupun itu setengah mati, tapi ditetapkan dulu. Pastikan dulu, gitu. Ya, ngerti enggak? Tujuan hidup kita hanya Tuhan dan kerajaannya itu dulu. Mau kerja apa, mau nganggur, mau apa, enggak masalah itu. Tapi Tuhan pasti akan tolong. Nah, yang penting sekarang untuk kamu ya, ini, tolong deh, dengar khotbahnya Pak Eras. Tujuan hidup kamu harus jelas dulu. Kalau tujuan kamu enggak jelas, kamu masih bingung terus, nanti saya mau ngomong apa juga bingung. Ya, dan memberkati ya. Kamu orang yang punya nurani yang baik loh. Berbuat salah malam susah tidur itu bagus. Tahu diri. Berdoa jadi nggak berani. Tapi di atas semua ini karena kamu harus mesti belajar firman. Ikuti khotbahnya Om Eras. Ya. Nanti kamu kan tahu banyak dan akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke. Dari Tanah Toraja perempuan ini usia 28 tahun. 0852 5545 0 dan seterusnya. Halo Om Eras, saya perempuan usia 28 tahun. Mama saya meninggal di hari ulang tahun saya Desember tahun lalu.
Dan saya sangat kehilangan sosok beliau. Setelah mendengar khotbah Om Eras tentang surga, hati saya tenang dan tahu posisi mama saya sekarang. Bahkan beliau jadi motivasi terbesar saya untuk bisa pulang ke LB3. Langit Baru Bumi Baru, LB3. Om Eras, usia saya yang sekarang ini apakah masih ada kemungkinan untuk bisa diformat ulang dan dibalikkan ke rancangan Allah semula? Usia 28 tahun masih sangat bisa. Nah, papa saya orang yang sangat keras dan jujur. Saya tertekan dengan karakter beliau. Sekarang beliau berusia 64 tahun. Dan sepertinya kemungkinan untuk berubah sangat sedikit. Di satu sisi saya depresi. Di sisi lain saya kasihan dengan keadaan beliau. Beliau adalah orang yang sangat kasar. Beliau hanya tahu mengeluh, menyalahkan keluarganya, dan semakin hari kelihatan semakin tamak. Kakak saya baru usia 32 tahun. Kami berdua belum menikah. Adik saya usia 25 tahun sudah menikah tapi kurang memperhatikan keluarganya serta belum mandiri. Mama saya orang yang sangat baik, sabar dan lemah lembut. Sabar dan lemah lembut. Saya baru menyadari semua itu ketika mama sudah tidak ada dan saya minta ampun kepada Tuhan tidak memelihara beliau dengan baik semasa hidupnya. Saya sering berpikir kenapa karakter papa saya itu yang melekat di dalam diri saya dan saudara-saudara saya. Seperti kuda liar dalam tanda kutip. Kadang saya putus asa, saya depresi. Hari Minggu kemarin saya ke gereja dan saya menangis berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya sudah rusak, tolong perbaiki saya. Om Eras, saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Saya mau panggilan Tuhan dalam hidup saya supaya saya tepat sasaran sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana bisa maksimal melayani Tuhan dengan baik supaya saya bisa ke LB3? Tolong bimbing saya. Saya mau jadi anak rohani Om Eras. Jika Om Eras berkenan. Oh, baik sayang. Enggak keberatan jadi anak rohani saya. Semua juga jadi anak rohani saya. Satu hal yang saya mesti sarankan kepada kamu. Kamu itu pasti punya satu keinginan atau tuntutan yang tidak terpenuhi. Kamu tidak mengemukakan di dalam tulisan ini. Itu yang membuat kamu merasa selalu kurang, belum nyampe-nyampe. Ya. Itu yang membuat kamu akan merasa terus kurang. Dan ini akan menyusahkan dirimu sendiri. Kamu belajar berpada dengan apa yang ada. Jadi artinya begini. Kamu jalani saja hidup ini. Jangan punya cita-cita macam-macam, yang penting dari hari ke hari kamu jalani. Ya. Tentu mendengar khotbah saya setiap hari itu mutlak. Berdoa 30 menit tiap hari itu mutlak. Orang tuamu, papa kamu itu pasien. Jangan diperlakukan sebagai orang sehat, tapi perlakukan sebagai orang sakit. Dan memang dia sakit. Dan Tuhan mau jadikan kamu suster papa kamu. Suster. Suster itu tidak boleh sembarangan loh, harus ikuti petunjuk dokter loh. Nah, dia kan suster. Jadi kamu harus terima kenyataan orang tua. Jangan nuntut apa-apa. Ya. Jangan nuntut dia harus sabar, harus tidak kasar, jangan. Kamu layani. Ya, sementara itu kamu harus menerima keberadaan kamu yang belum menikah dan jangan berpikir mesti punya jodoh. Tidak harus punya jodoh. Oke? Kamu merdeka. Ya, itulah jawaban saya. Tuhan memberkati kamu ya. Tuhan berkati.